Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melanjutkan kembali perkuliahan kita pertemuan kedua ya, karena kemarin kita sudah masuk pertemuan pertama terkait dengan RPS dan kontrak perkuliahan, tapi mungkin saya akan mereview kembali pertemuan yang telah kita lalui pada pertemuan lalu. Tapi sebelum itu mungkin Komting bisa dipandu dulu teman-temannya untuk memulai perkuliahan hari ini. Pada Komting, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dimulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih, Aisyah. Untuk pertemuan hari ini, kita akan fokus pada pertemuan tentang penyakit utama pada tanaman kelapa sawit. Apalagi kelapa sawit merupakan tanaman utama juga ya di komoditi unggulan Indonesia. Tapi sebelum masuk tentang pertemuan hari ini, saya akan mereview kembali pertemuan lalu kita sudah membahas tentang arti penting penyakit pada tanaman perkebunan dan industri serta RPS. Saya mungkin akan menampilkan kembali RPS yang kemarin sudah kita tayangkan untuk merimain. Sudah bisa terlihat ya RPS-nya. Ya, jadi mata kuliah ini merupakan mata kuliah 3 SKS dengan 2 SKS teori dan 1 SKS praktek dengan nama mata kuliah penyakit tanaman perkebunan dan industri, kode mata kuliah FPA 3259 di bawah rumpun ilmu, ilmu hama dan penyakit tumbuhan. Nah, pada mata kuliah ini, dalam perkuliahan ini saya akan menjelaskan ada beberapa poin penilaian, kemudian juga bagaimana bentuk interaksi dan delivery. Jadi dalam perkuliahan ini nanti kita akan ada beberapa bentuk interaksi, tentunya fokus utamanya adalah dengan sistem Student Learning Center, di mana di dalamnya nanti akan ada 3 bentuk pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran secara interaktif, di mana kita akan seperti hari ini dan pertemuan lalu di mana akan ada pemaparan dari saya dan kita akan berdiskusi secara interaktif. Kemudian ada juga bentuknya small group discussion, di mana untuk pertemuan ke 3, 4, 5, dan seterusnya, teman-teman akan diberikan case base sesuai dengan topik-topik tanaman-tanaman perkebunan dan tanaman-tanaman industri yang nanti teman-teman akan membuat artikel dan juga bahan presentasi yang nanti didiskusikan per minggunya. Dan selain itu juga nanti ada satu bentuk pembelajaran lainnya yaitu self-direct learning, di mana nanti di akhir perkuliahan di beberapa topik pertemuan, itu teman-teman akan diminta untuk membuat ringkasan ataupun belajar mandiri terkait dengan topik yang diberikan. Itu adalah bentuk interaksi dari perkuliahan yang akan saya sampaikan di mata kuliah ini. Nah, sedangkan untuk delivery-nya saya semua materi perkuliahan itu akan mengacu pada RPS. Nah, berikut RPS yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana mata kuliah ini akan ada satu CPL sikap, yaitu S9, di mana menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, di mana yang hari ini langsung aplikasi tentang apa sih, bagaimana menerapkan pengendalian pada tanaman perkebunan dan industri, bagaimana sih bentuk bioekologi patogen dari eh, per- patogen utama di tanaman perkebunan dan industri seperti itu. Kemudian selain sikap ada 2 CPL terkait dengan pengetahuan yaitu P1 dan P2. Kemudian keterampilan umum juga ada 2 yaitu pada KU1 dan KU3 serta keterampilan khusus ada di KK1 dan KK2. Jadi ada eh, 7 CPL yang akan dibebankan pada mata kuliah ini. Sehingga setelah selesai dari mata kuliah ini, teman-teman bisa menyerap sikap bagaimana bisa bertanggung jawab, kemudian pengetahuannya bisa menguasai konsep teoritis di bidang pengetahuan pertanian secara umum, kemudian menguasai pengetahuan dan teknologi budaya yang efektif dari mata kuliah ini, kemudian mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Nanti konteksnya adalah bagaimana merekomendasikan bentuk-bentuk pengendalian pada tanaman komoditinya adalah perkebunan dan petanaman industri. Kemudian keterampilan khususnya juga mampu menerapkan teknologi ini. Nanti selesai mata kuliah ini bisa teman-teman misalnya KKN ataupun ke lahan teman-teman sendiri yang punya kebun bisa menerapkan teknologi-teknologi yang sudah kita sharing di perkuliahan ini. Nah, dari
CPL ini akan diturunkan menjadi 3 capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu CPMK 1, di mana setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa bisa memiliki kemampuan menganalisis jenis-jenis dan pengendalian penyakit tanaman perkebunan industri secara mandiri dalam sistem pertanian berkelanjutan, kemudian mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan di bidang penyakit tanaman perkebunan dan industri untuk menghasilkan solusi dan gagasan, serta desain deskriptif saintifik dari hasil-hasil diskusi teman-teman nanti. Dan yang terakhir adalah mampu menerapkan teknologi pengendalian penyakit tanaman perkebunan industri yang berorientasi pada peningkatan produksi, efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan dalam rangkaian Good Agriculture Practice. Nah, itu 3 CPMK yang nantinya juga diturunkan menjadi sub CPMK-nya ada 3, yang ini akan masuk di setiap pertemuan. Nah, untuk referensi, teman-teman bisa menggunakan buku Prof. Haryono Sumangun, yaitu penyakit-penyakit tanaman perkebunan di Indonesia. Ini adalah referensi utama. Kemudian juga bisa menggunakan buku pengantar ilmu penyakit tanaman. Ini juga merupakan referensi utama. Dan referensi pendukung bisa menggunakan Agrios dengan judul Plant Pathology. Ini kemudian ada pengantar pengelolaan hama terpadu. Ini juga referensi pendukung serta jurnal-jurnal ilmiah terkait. Dan kemarin sudah kita bahas ya tentang pertemuannya, ada 16 pertemuan, di mana 8 dan 16 adalah pertemuan untuk UTS dan UAS. Pertemuan 1, kemarin kita sudah masuk tentang RPS, penjelasan RPS dan arti penting tanaman perkebunan dan industri. Dan hari ini kita akan masuk tentang eh, penyakit salah satu komoditi ataupun tanaman perkebunan utama yang ada di Indonesia, yaitu kelapa sawit. Nah, untuk pertemuan selanjutnya selain kelapa sawit juga ada tanaman komoditi perkebunan dan industri lainnya, yaitu nanti ada kelapa dan sagu, karet, kakao, cengkeh, kopi, teh, tebu, akasia, eukaliptus, jati, dan sengon. Kalau akasia eukaliptus itu perkebunan atau industri ya? Industri, Pak. Industri. Kenapa itu industri, Hana? Karena biasa digunakan sebagai sumber pulp and paper kan Pak, dan itu ya industri Pak. Oke. Gimana, yang lain setuju nggak dengan pendapat Hana? Kalau akasia, eukaliptus masuk ke tanaman industri, bukan tanaman perkebunan. Isra, gimana Isra? Menurut saya tanaman industri Pak. Kenapa itu? Seperti yang disebutkan Hana tadi, sebagai bahan baku sebuah produk Pak. Kalau Dan jati dan kalau jati dan sekon masuk industri atau perkebunan, Isra? sama Pak, industri juga. Oke. Itu ya. Jadi akasia, eukaliptus, jati, dan sengon ini masuk ke dalam tanaman industri, sedangkan yang lainnya itu masuk ke tanaman perkebunan. Itu ada kebun teh. Kalau jati pernah nengok? Eukaliptus pernah nengok tanamannya? Pernah Pak. Nah, pasti spotnya tahu ya. Di mana kalau di Unri? Di depan rektorat Pak. Iya, itu banyak sekali ya eukaliptus pelita 5 itu varietasnya. Oke, itu ya. Jadi nanti teman-teman akan berdiskusi lebih lanjut terkait dengan mata kuliah apa namanya pada tanaman-tanaman masing-masing komoditi ini. Nanti di akhir perkuliahan ini akan saya bentuk kelompok di mana masing-masing akan membuat makalah ataupun artikel dan bahan presentasinya. Oke, selanjutnya untuk asesmen sendiri di mata kuliah ini, kita seperti mata kuliah lainnya, itu ada beberapa poin-poin penilaian yang nanti akan teman-teman bisa menilai sendiri, wah saya bisa dapat A, B, atau sebagai macam, bisa mengukur-ngukur sendiri dengan persentase tugas yang akan kita bagikan. Di mana untuk asesmen sendiri itu akan ada UTS dengan bobot 30%, itu akan saya berikan karena masuk di pertemuan awal 1 sampai 8. Kemudian UAS itu 30%, itu akan dosen selanjutnya. Kemudian praktikum, karena mata kuliah ini 3 SKS, ada praktikumnya, itu ada bobot 15%. Kemudian tugas dan kuis ada 15%.
keaktifan. Jadi saya selalu mengambil setiap yang aktif, yang bertanya ataupun yang merespon itu ada poin tambahan di rubrik penilaian saya. Dan terakhir adalah kehadiran 5%. Dan seperti biasa kita juga punya batasan syarat untuk bisa mengikuti ujian akhir semester itu adalah tidak boleh alfa ataupun tanpa keterangan sebanyak 4 kali. Kalau lebih dari 4 kali maka tidak bisa mengikuti tahap akhir di ujian akhir semester. Begitu ya untuk penjelasan perkuliahan. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan untuk kontrak perkuliahan yang kemarin sudah kita diskusikan? Bisa diterima dengan jelas? Bisa, Pak. Oke, kalau bisa kita masuk ke pertemuan hari ini, yaitu tentang kelapa sawit, di mana sub CPMK yang akan dibebankan pada pertemuan hari ini adalah teman-teman mampu mendiagnosa dan memahami epidemiologi penyakit penting pada tanaman perkebunan industri. Tanaman perkebunan industrinya apa? Yaitu kelapa sawit, di mana indikator penilaiannya adalah ketepatan dalam membedakan penyakit-penyakit utama pada tanaman kelapa sawit. Nanti akan saya jelasin di dalam perkuliahan ada banyak penyakit pada tanaman kelapa sawit, tapi mana yang menjadi utama? Kita tidak akan membahas semuanya, kita fokus pada penyakit utama. Kemudian ketepatan dalam menjelaskan ekologi penyakit, kerusakan yang ditimbulkan oleh penyakit, dan pengendalian penyakit pada tanaman kelapa sawit. Dan untuk penilaian, itu keaktifan dalam berdiskusi, karena hari ini bentuk pembelajaran kita adalah pembelajaran interaktif, jadi saya akan memaparkan secara ceramah, nanti teman-teman akan bertanya dan saling berdiskusi. Sebagai contoh, apa sih yang bisa dibuat untuk pertemuan berikutnya dalam bentuk pembelajaran case-based method. Kemudian penilaiannya bentuknya adalah nanti ada kuis dan wawancara berdiskusi. Dan untuk tugas, bentuk dan metode pembelajaran ini ada diskusi, kemudian pembuatan makalah dan bahan presentasi untuk tanaman komoditi lainnya yang sudah saya sebutkan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan untuk secara daring juga bisa nanti melalui LMS. Materi pelajarannya adalah penyakit utama pada tanaman perkebunan, mulai dari siklus penyakit, teknik pengendaliannya, dan buku referensi yang bisa digunakan adalah yang tadi buku Haryono Semangun, penyakit-penyakit perkebunan di Indonesia, dan pengantar penyakit tumbuhan, serta jurnal-jurnal terkait. Gitu. Oke, cukup untuk RPS-nya, kita masuk ke materi ya. Apa sih arti penting pada kenapa kita harus mempelajari terkait penyakit utama pada tanaman perkebunan dan industri? Ada yang punya pendapat nggak kira-kira? Izin menjawab, Pak. Oke. Karena dengan mempelajari dan memahami jenis-jenis penyakit, kita bisa mengetahui apa saja langkah-langkah pencegahan yang tepat untuk pengendalian penyakit yang ada di lahan kita. Terus juga bisa mengurangi biaya pas pengendalian. Kalau misalnya kita udah tahu cara pengendalian yang tepat, kita bisa mengurangi biaya yang seharusnya lebih dari yang kita gunakan gitu, Pak. Ada pandangan lain? Arif mungkin? Atau Widya? Ya, mungkin Arif. Kalau menurut saya pentingnya kita mengetahui penyakit dari tanaman itu untuk meningkatkan dari produksi tanaman. Karena kita ketahui kalau perkebunan ini kan yang diserap itu industrinya. Jadi kalau apabila tanaman kita itu terserang penyakit, maka secara tidak langsung juga akan mempengaruhi ekonomi dari kita itu, Pak. Ya, setuju ya. Tambahannya lagi bahwasanya tanaman perkebunan itu investasinya luar biasa. Nah, kita masuk hari ini tentang salah satu komoditi perkebunan yang juga menjadi unggulan di Indonesia adalah kelapa sawit. Nah, apa yang tergambar ketika membahas tentang kelapa sawit? Minyak goreng. Minyak goreng. Ya, itu makanya selanjutnya kita akan melihat arti penting dari tanaman kelapa sawit. Tadi Isra juga bilang minyak minyak goreng. Dan ini ada 5 grup produk turunan kelapa sawit. Ternyata nggak hanya minyak goreng aja, Isra. Selain minyak goreng, bisa untuk coklat, margarin. Nah, itu produk turunan kelapa sawit semua. Kemudian dari kelompok obat-obatan, juga vitamin A. Kemudian untuk suplemen, beta karotin, kemudian bungkil inti sawit, kemudian namanya fuel dan lubricant untuk bahan bakar yang sekarang sudah mulai dikembangkan. Kemarin juga
kita di pertanian ada diundang ya tentang minyak sawit merah dan pengembangannya, kemudian biodiesel dan produk yang luar biasa menjadi eh, apa namanya energi baru dan terbarukan yang menggantikan energi fosil untuk bahan bakar itu juga dari kelapa sawit dan bahkan batang ataupun yang lainnya bisa sebagai fiber serat untuk pembuatan bioplastik, kemudian peralatan rumah tangga, furniture dan lain sebagainya macamnya. Jadi sangat sangat banyak sekali keunggulan yang bisa dikembangkan dari kelapa sawit itu sendiri. Dan bagaimana posisi Indonesia? Indonesia ternyata posisi satu dunia, tidak hanya di Asia Tenggara tapi dunia. Hampir di seluruh pulau utama Indonesia itu ada dan tetap juaranya Sumatera ya. Karena memang Sumatera masih masih apa namanya pengembangan kotanya tidak seperti di Jawa yang sudah banyak peruntukannya untuk industri permukiman dan di Sumatera Kalimantan itu merupakan posisi perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia. 54,51% total dari perkebunan kelapa sawit Indonesia itu ada di Sumatera dan di Kalimantan itu 40%-nya. Dan bagaimana Riau? Ternyata Riau merupakan provinsi dengan area perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia. Nah, kalau melihat ini merupakan eh, gambaran bahwasanya ternyata kelapa sawit itu di hampir seluruh bagian tanamannya itu dapat diserang oleh patogen. Ada yang tahu? Bisa sebutin nggak patogen ataupun penyakit apa saja sih yang ada di kelapa sawit yang pernah terdengar oleh teman-teman? Busuk pangkal batang, Pak. Busuk, pangkal, batang. Terus apa lagi? Bercak daun, Bercak, cercospora, culvularia. Cercospora, Curvularia. Oke, thank you. Terus yang lain? Terus busuk tandan marasmius. Marasmius, oke. Ada lagi? Itu aja? Aja, Pak. Itu aja kita lihat ya. Dari pucuk itu ada namanya penyakit tajuk disebabkan oleh Fusarium oxysporum. Kemudian ada juga penyakit busuk pucuk yang disebabkan oleh Phytophthora palmivora yang kolaborasi dengan Erwinia. Dan di daun tadi sudah disebutin ya benar, ada banyak penyakit pada daun. Ada penyakit karat yang disebutkan oleh Sphalerus virsens, kemudian penyakit garis kuning, bercak daun yang paling banyak tadi Purfularia, Cociobolus, Desclera, dan Pestaliopsis. Kemudian penyakit busuk daun ya, ataupun antraknosa karena Botrytis diplodia. Tadi benar ada marasmius itu menyerang pada eh, tandan buah dan tadi benar juga ada penyakit busuk pangkal batang. Dan ini yang menjadi permasalahan benar. Penyakit busuk pangkal batang dan sekarang sudah berkembang menjadi busuk batang atas merupakan patogen utama. Nah, ini akan kita dalami lebih lanjut. Penyakit utama pada tanaman kelapa sawit. Disebabkan oleh apa? Ganoderma. Pernah lihat belum tubuh buah ganoderma? Sudah, Pak. Sudah ya. Di mana? Di kebun langsung atau di lab? Di Desa Delimakmur, Pak. Dan ini kenapa Ganoderma itu penting? Ternyata Ganoderma ini bisa menjadi penyebab kematian yang paling besar di antara patogen lainnya pada tanaman kelapa sawit. Dia bisa mematikan sampai 50% dari perkebunan itu sendiri. Menurunkan produksi kelapa sawit. Bahkan Idris di Malaysia bisa mematikan lebih dari 80%. Di Malaysia itu 80% dari tegakan tanaman itu kolaps karena patogen ini. Gitu. Sehingga Ganoderma ini menimbulkan kerugian sangat besar. Nah, ini apa saja Ganoderma yang ada di kelapa sawit? Ternyata sudah banyak penelitian menyatakan ada 15 spesies Ganoderma yang bisa ditemukan di kelapa sawit. Tetapi di hasil penelitian terbaru Piloti 2021 yang menyerang di Asia Tenggara, Asia Pasifik termasuk di Riau, di Indonesia itu umumnya adalah Ganoderma boninens. Dan ini yang tadi saya bilang di Delik Makmur, hasil penelitian kami di tahun 2021, kami menemukan ada beberapa keragaman morfologi Ganoderma dari warnanya. Dan bagaimana siklus hidupnya? Nah ini, Ganoderma itu dia menghasilkan spora ya. Dari tubuh buahnya itu, Ganoderma, spora akan terkeluarkan yang disebut dengan basidiospora. Tapi uniknya Ganoderma, ketika spora ini berkecambah, itu dia tidak menyerang kelapa sawit. Gitu. Dia tidak akan menyerang, dia hanya bersifat saprofit. Ada yang tahu saprofit? Pernah dengar saprofit?
hidup pada jaringan yang Yang mana, yang hidup atau yang mati? Saprofit. Yang mati, Pak. Iya, benar Arif. Jadi eh, ketika dia berkecambah sporanya, itu ketika berkecambah tidak akan menyerang. Dia hanya bersifat saprofit. Jadi memanfaatkan serasa. Nah, kok bisa tanaman kelapa sawitnya mati ataupun kolaps tumbang? Ternyata di perkebunan sendiri di lapangan itu banyak kan seperti yang tadi Aisyah bilang di Deli Makmur, mudah sekali menemukan tubuh buah di satu pohon dan pohon lainnya. Ya, begitu Aisyah. Iya, Pak. Nah, jadi spora dari satu pohon itu akan menyebar karena angin dan bertemulah dengan spora lainnya dari pohon lainnya. Nah, itu yang namanya mating type. Ketika dia bertemu, dia akan melakukan perpaduan ataupun peleburan dua bentuk hifa dari spora yang berbeda. Nah, ketika berpadu inilah menjadi yang namanya Mycelium dikaryotik, inti yang berbeda, biru dan merah. Nah, inilah yang bersifat patogen. Inilah yang nanti dia berkembang, kemudian masuk ke dalam jaringan akar kelapa sawit, kemudian mengkolonisasi, kemudian mengeluarkan senjata biologisnya, akhirnya tanaman kelapa sawit menjadi kolaps tumbang. Itu, ini siklus di Deli Makmur banyak. Iya, Pak. Nah, ini kelapa sawit di Deli Makmur, penelitian kami di 2021. Ini gejala khas serangan dari Ganoderma di mana terjadinya skirti ataupun seperti rok. Kan seperti rok ya, daunnya rebah atau bahasa lapangannya sengkleh. Nah, dia akan seperti ini dan ini mengindikasikan sudah serangan parah. Ketika batangnya itu dibelah, ini akan nampak titik-titik hitam. Ini adalah bagian Ganoderma yang telah mengeluarkan senjata enzim-enzimnya sehingga rusak. Nah, karena bagian xylem flow-nya rusak yang di bagian sini, sehingga air hara tidak bisa masuk dengan baik ke atas, ya kan? Karena kan semua nutrisi kan berada di akar. Akar dan pangkal batangnya rusak sehingga serapan unsur hara dan air tidak sampai ke atas. Makanya gejala utama atau gejala pertama yang bisa dilihat di atas adalah daun pucuknya tidak bisa membuka. Kan banyak daun tombaknya. Nih, yang daun tombaknya ada 3 bahkan 4. Normalnya tanaman kelapa sawit itu 1. Tetapi karena silemnya rusak, air tidak sampai ke atas, jadi tidak punya kemampuan memberikan turgor untuk unsur hara juga tidak terpenuhi untuk memberikan energi membukanya daun tajuk, sehingga tajuknya numpuk, daun tombaknya numpuk, jadi banyak daun-daun tombak atau pucuk-pucuk yang tidak terbuka, gitu. Itu gejala. Dan tandanya apa? Tubuh buah pada pangkal batangnya mudah sekali ditemui. Selanjutnya, bagaimana pengendalian yang bisa diterapkan? Nah, pengendalian banyak. Ini hasil penelitian kami di tahun 2022 lalu. Kami mengambil agen hayati yang ada di sekitar perakaran tanaman kelapa sawit sendiri. Tahu ini jamur apa? Ada yang tahu? Trichoderma, Pak. Ya, benar Widya. Ini trichoderma. Jadi inilah trichoderma yang kami dapatkan dari perakaran tanaman kelapa sawit sehat yang kita asumsikan memiliki potensi untuk menekan Ganoderma. Dan ternyata benar secara in vitro, Ganoderma yang titik-titik putih ini tidak berkembang. Ini ketika Ganoderma tanpa agen hayati dia bisa sebesar ini tumbuhnya, tetapi ketika kita berikan Trichoderma dia tidak berkembang. Nah, ini tingkat persentase penghambatannya sangat tinggi ya, dari 88,39% sampai yang tertinggi itu mencapai 91,3%. Secara mikroskopisnya itu apa? Nur Hafizah? Apa ini yang lingkar-lingkar yang seperti kumparan? Hifa nggak, Pak? Hifa dari siapa? Dari apa triko? Nah, selain pengendalian hayati, salah satu yang juga setelah kami lakukan di tahun 2022 juga, itu adalah menggunakan pengendalian kimiawi asam salisilat. Jadi asam salisilat ini ternyata bisa menekan perkembangan perkembangan Ganoderma secara in vitro. Ya mungkin itu materi perkuliahan kita hari ini terkait dengan penyakit utama pada tanaman kelapa sawit dengan mekanisme pengendalian, kemudian bagaimana siklus hidupnya. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan untuk pertemuan hari ini? Sudah dapat gambarannya apa yang akan teman-teman sajikan untuk pertemuan minggu depan, tugas mandiri ataupun tugas kelompok yang tadi kita menggunakan sistem
small group discussion di mana teman-teman nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang masing-masing kelompok akan membahas komoditi-komoditi perkebunan dan industri yang sudah kita jelasin di awal. Nur Hafizah, Widya, Nadila. Cukup, Pak. Cukup. Arif, ada yang ditanyakan? Cukup juga, Pak. Atau saya ada pertanyaan, kira-kira ganas mana ada tanah gambut dan tanah mineral? Kira-kira berkembang lebih cepat di tanah gambut atau mineral Ganoderma itu sendiri? Tanah gambut, Pak. Iya, kenapa tuh? Widya? Karena tanah gambut itu tingkat kelembapannya tinggi sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan dari jamur Ganoderma, Pak. Jadi gimana tadi, Widya? Kalau di tanah gambut kan Ganodermanya jadi banyak, Pak. Jadi tanah gambut itu dapat mempercepat pertumbuhan dari Ganoderma sehingga tingkat pertumbuhan jamur tersebut tuh meningkat gitu, Pak. Oke, setuju dengan Widya? Atau ada pandangan lain? Aisyah, Harif, Isra? Benar nggak kira-kira di gambut itu lebih cepat daripada di mineral? Setuju, Pak. Nah, selain karena kelembaban, kira-kira apa lagi, Arif? Kenapa sih kok di gambut lebih cepat dibandingkan mineral perkembangannya? Emang apa yang disediakan tanah gambut sehingga Ganoderma itu bisa berkembang lebih cepat? Karena tanah gambut itu termasuk bahan organiknya itu tinggi, Pak. Setuju dengan Arif? Yang lain? Setuju, Pak. Ya, itu ya. Memang kejadian insidensi penyakit busuk pangkal batang di area perkebunan yang ditanamkan di gambut itu memang lebih tinggi dibandingkan di tanah mineral. Kenapa akar menjadi lebih utama dibandingkan daun? Karena penyerapan unsur hara dan air dari dalam tuh, Pak, terganggu gitu, Pak. Ya, Sehingga tidak sampai ke pertumbuhan daunnya. oke. Kalaupun seandainya akarnya sehat, daunnya rusak, akar masih bisa menyerap unsur hara dan air sehingga bisa mempercepat regenerasi tanaman, muncul daun baru. Tetapi ketika akarnya sudah rusak, ya nggak ada lagi sumber nutrisi untuk yang dimasak ataupun diolah oleh daun dalam proses fotosintesis untuk pembentukan karbohidrat ataupun senyawa-senyawa yang membentuk daun baru, pertumbuhan batang, pertumbuhan akar, gitu ya. Makanya kenapa Ganoderma menjadi penyakit penting di kelapa sawit dibandingkan penyakit-penyakit yang menyerang daun, gitu ya. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Mungkin itu dulu untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa untuk absensi kita menggunakan Sitani ya. Dan untuk minggu depan kita akan masuk ke tugas mandiri di mana kalian membuat grup-grup diskusi, grup-grup untuk melakukan pembahasan terkait pembuatan artikel dan PowerPoint sesuai dengan topik-topiknya tadi. Baik, terima kasih atas atensinya hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Sip, terima kasih.